daunnya itu dipotong terus ditancekin di tanah. Kenapa ada yang suka tanaman ini? Karena perawatannya mudah, tidak terlalu sering disiram air juga nggak apa-apa. Ini tanaman asli Afrika Timur. Nah, kenapa disebut ZZ plant? Itu karena halo, selamat pagi. Wah, pagi ini cerah banget. Mumpung cerah, sepedaan dulu, olahraga. Sambil lihat-lihat tanaman pinggir jalan. Hari ini kita akan menanam lagi. Dan tadi pagi tuh sebelum aku berangkat sepedaan, aku melihat di belakang rumah ada ZZ plant. Mau aku urusin, mau aku cacah sepertinya, soalnya banyak banget. Dan aku rasa itu ibuku yang naruh di situ. Soalnya udah gede, terus potnya mau dipakai, terus dibiarin aja di situ. Nah, ini mau aku bongkar, mau aku jadiin pecah-pecah. Pulang dulu. Oke, aku udah pulang sampai rumah. Dan aku mau kasih tahu nih, ZZ plantnya itu kayak gini nih, gede. Nah, dibiarin aja, kayaknya udah berhari-hari di sini. Nah, aku takutnya kalau sudah semakin lama itu akarnya akan membusuk, umbinya juga akan membusuk. Nah, makanya aku mau cepet-cepet tangani ini. Ini pot segini cukup nggak nih? Waduh, nggak cukup. Oke, ini ZZ plantnya. Oke, kita lihat tanaman yang lain dulu. Nah, kayaknya nih besok aku mau bongkar ini nih. Tapi begonia apa aku belum tahu jenisnya ya. Tapi ini udah banyak banget. Mungkin harus aku pisah-pisahkan ya. Nah, ini alat yang aku siapkan, pisau untuk mencacah ini ya nanti. Kemudian polybag untuk menaruh setiap batangnya. Jadi mau aku jadikan banyak batang biar banyak. Nah, sebelumnya ini sisa media kemarin mau aku tambahin dahulu. Mungkin banyak campuran sekamnya kali ini ya. Banyakin sekam sama tambahin medianya, tanah ya. Udah aku tuangkan sekam semuanya. Mungkin pupuk juga ya, pupuk. Nah, ini sudah aku campur. Tadi banyak sekamnya, kemudian medianya enggak sebanding ya. Mungkin sekamnya 1, medianya 0,7 palingnya tadi. Sama pupuk itu tadi saya tuang semua karena tinggal sedikit. Dan aku coba kasih kokopit 2 genggam tangan. Sebenarnya ini masih basah gitu ya, soalnya semalam kehujanan semua nih. Sekamnya kehujanan, medianya kehujanan, jadi terlihat agak basah banget. Nggak apa-apa mungkin ya. Oke, sembari mungkin kita jemur sebentar, kita cacah dulu aja ya. Medianya aku singkirkan dahulu sambil jemur. Adanya kayu, tatakannya kayu aja ya. Satu. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 1
Ini kecil banget, tiny. Nah, ini bagus Mas Yan, belum busuk akarnya juga, belum begitu busuk. Tasnya batangnya juga belum. Kemudian ada lagi. Dapat lagi. Ini struktur bunganya ya. Ada hewannya juga nih. Satu lagi. 2 batang gede. Tiga batang, 2 batang besar dan 1 batang muda, dan 2 batang. Ini udah banyak yang busuk akarnya. Udah, kita bersihkan dulu. Oh, tiba-tiba cuaca mendung. Baru aku nyiapin. Tuh. Padahal 5 menit yang lalu tuh cerah banget sampai aku silau ya. Lanjut dulu aja, nanti kalau hujan kita skip dulu. Tapi kita lanjut lagi. Sekarang waktunya masukin ke polybagnya ya. Ini adalah akar dari ZZ plant. Memisahkan rumputnya itu nanti bisa seperti ini, tumbuh seperti tunas ini. Nah, dan juga bisa tumbuh melalui tunasnya. Kita masukkan yang kecil-kecil dulu ya. Dari literatur yang aku baca, itu tanaman ini berasal dari Afrika, tepatnya di Afrika Timur, daerah Tanzania. Ini umbinya, dia itu berumbi, tanaman berumbi. Ini masih kecil ya, ini. Nanti aku gantiin umbinya yang besar. Adonannya habis nih, jadi aku harus ngeracik lagi, masih banyak soalnya. Oke, aku ambil dulu ya bahannya. Sudah selesai aku racik ya. Tadi ada dominan sekamnya, kemudian aku kasih media tanah, kemudian pupuknya itu pupuk fermentasi. Kalau ada yang mau beli, chat di Instagram aja. Nah, tanaman asli Afrika Timur ini dia strukturnya 95% ya, kalau literatur yang baca itu 95% dia mengandung air batangnya, dan di daunnya itu 91% mengandung air juga. Nah, setelah aku pahami jadi mengapa dia bisa survive di tanah Afrika yang tandus ya mungkin ya, itu karena dia banyak menyimpan air, jadi dia bisa bertahan hidup, dan juga akarnya tuh
besar dan menjalar kemana-mana. Itu berfungsi untuk mencari nutrisinya ya. Sudah 1, 2, 3, 4, 5. Habis lagi, racik lagi. Untuk ini tinggal 1, 2, 3, 4. Oke, sudah selesai tadi bongkar dan cacahnya. Udah jadi banyak. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi 9 cacahan ya. Ada yang 2, ada yang 1 batang, ada yang 3 batang, macam-macam. Nah, jadi ini seperti yang aku tadi kasih tahu, ini dari literatur yang aku baca, ini tanaman asli Afrika Timur. Nah, kenapa disebut zazet plant? Itu karena zazet itu singkatan ya, singkatan dari Zamioculcas zamiifolia. Agak susah, makanya disingkat aja zazet plant. Kalau di Indonesia sering disebut dolar, tanaman dolar. Nah, kenapa ada yang suka tanaman ini? Karena perawatannya mudah, tidak terlalu sering disiram air juga nggak apa-apa, dan bisa ditaruh di indoor. Jadi buat hiasan di rumah, di interior rumah itu bagus. Nah, untuk yang ingin merawat tanaman ini bisa di indoor ataupun outdoor ya, dan jangan terlalu terkena sinar matahari langsung ya. Kalau terkena sedikit itu nggak apa-apa. Kemudian suhunya untuk tanaman ini jangan kurang dari 15 derajat Celcius. Untuk suhu yang normalnya, untuk agar tumbuhnya baik itu antara 18 derajat sampai 26 derajat, suhu yang baik untuk berkembangnya dia. Nah, untuk proses perbanyakannya atau perkembangbiakannya, dia itu bisa melalui biji. Jadi kalau dia udah gede, udah rimbun, itu biasanya keluar batang untuk bunganya. Nah, itu biasanya ada bijinya. Nah, itu bisa jadi perkembangbiakannya. Tapi mungkin cukup lama ya. Dan kemudian yang kedua itu adalah stek daun. Nah, ini daunnya itu dipotong, terus ditancapin di tanah gitu, nanti bisa tumbuh stek daun. Mungkin di video kapan-kapan ya kita coba stek daun zazet plant ini. Kemudian setelah itu juga bisa stek batang. Jadi batangnya itu di stek, tapi aku belum pernah coba sih, dan belum pernah tahu gimana caranya. Mungkin kalau ada yang tahu bisa ajarin aku ya. Kemudian perkembangbiakan yang lain adalah pemisahan rumpun yang seperti yang aku lakukan tadi. Kalian nanti akan tumbuh tunas-tunas baru ya di setiap sisinya itu. Terima kasih sudah menonton, semoga menjadi ilmu dan inspirasi kita semua, dan kita bisa saling berbagi ya untuk dunia pertanaman, dunia perkebunan. Nah, ini mungkin nanti ini akan aku tawarkan ke orang-orang yang ingin membeli ya. Terima kasih sudah menonton, dan jangan lupa subscribe, like, dan share ya. Dan selamat berkebun untuk kalian semuanya. Terima kasih.